Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Kimia Lingkungan dan materi limbah, jenis-jenis limbah, dan karakteristik limbah. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Nurul Makfiroh dengan NPM 2013023051, kemudian Auliana Fajriari Noksawati dengan NPM 2013023063, kemudian Choirul Anwar dengan NPM 2013023013, kemudian Dwi Nurul Kofifa dengan NPM 2013023031, dan Cindy Amalia dengan NPM 2013023053. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama kimia lingkungan, yang kedua pengertian limbah, yang ketiga jenis-jenis limbah, dan yang terakhir yaitu karakteristik limbah. Yang pertama, kimia lingkungan. Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber reaksi, transport, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air, serta efektivitas manusia terhadapnya. Kimia lingkungan adalah ilmu antardisiplin yang memasukkan ilmu kimia atmosfer, akuatik, dan tanah, dan juga sangat bergantung dengan kimia analitik, ilmu lingkungan, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Peranan ilmu kimia lingkungan yaitu yang pertama, mempelajari sifat dan fungsi bahan kimia dalam lingkungan hidup. Yang kedua, mempelajari dan menelaah bahan kimia terhadap suatu komponen dan terhadap lingkungan hidup secara menyeluruh, terutama jika bahan kimia itu tersebar dan berkontaminasi dengan lingkungan sehingga keseimbangan terganggu. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah batas penyebaran bahan kimia dalam lingkungan agar tidak memberikan gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dan yang keempat yaitu merekomendasikan hasil penelitian dan percobaan kepada pengelola lingkungan hidup atau kepada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu pengertian limbah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yaitu mengenai pengertian limbah. Nah, jadi pengertian dari limbah ini adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia. Kemudian keseimbangan lingkungan itu menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Dan apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, keberadaan limbah itu dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengertian tentang limbah. Yang pertama yaitu berdasarkan keputusan Memperindak RI nomor 231-MPP-Cap-7-1997 bahwasanya tentang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18/1999 JOPP 85/1999, limbah ini didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari limbah ini adalah bahan buangan yang tidak terpakai kemudian berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Nah, limbah ini adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis limbah berdasarkan polimer penyusunnya dan juga berdasarkan wujud-wujudnya. Jenis-jenis limbah berdasarkan polimer penyusunnya mudah dan tidak terdegradasi menurut Nusa Idaman Said 2013. Limbah dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, limbah yang dapat mengalami perubahan secara alami atau degradable waste atau yang mudah terurai, yaitu merupakan limbah yang dapat mengalami dekomposisi oleh bakteri dan jamur seperti daun-daun, sisa makanan, kotoran, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga yaitu limbah yang tidak atau sangat lambat mengalami perubahan secara alami atau non-degradable waste atau tidak mudah terurai.
misalnya seperti plastik, kaca, dan kaleng, serta sampah-sampah sejenisnya. Kemudian untuk limbah berdasarkan wujudnya itu menurut IGN Suharto 2011, yaitu limbah dibedakan menjadi 3, yaitu limbah dalam wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Pada limbah padat adalah suatu limbah yang berwujud padat, yaitu memiliki sifat kering, tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Dan misalnya contoh dari limbah ini yaitu sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam, serta limbah-limbah yang sejenis. Kemudian yang kedua yaitu ada limbah cair. Limbah cair terlarut dalam air atau juga selalu berpindah dan sulit untuk dapat diam. Limbah ini contohnya yaitu merupakan air bekas cuci pakaian yang mengandung sodium lauryl sulfonat, kemudian ada juga air bekas pencelupan warna pakaian yang mungkin mengandung warna tekstil, dan mungkin limbah dari pestisida di pertanian. Dan selanjutnya yaitu limbah pada wujud gas. Nah, limbah pada wujud gas ini merupakan limbah zat atau zat buangan yang wujudnya berupa atau berwujud dalam fasa gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap atau juga limbah ini selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Nah, contoh mungkin dari limbah asap yaitu merupakan gas buang dari kendaraan bermotor, asap rokok, dan juga gas buang dari pabrik-pabrik yang ada di perkotaan. Sekian untuk penyampaian jenis-jenis limbah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya jenis limbah berdasarkan sumbernya menurut AKHG 2011. Nah, jenis limbah ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu disebut juga dengan limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari sampah rumah tangga. Kedua yaitu limbah industri. Limbah industri ialah limbah yang berasal dari industri pabrik. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Contohnya yaitu sisa daun-daunan, ranting, jerami, dan kayu. Yang keempat itu limbah konstruksi. Limbah konstruksi adalah material yang sudah tidak digunakan dan dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan, atau perubahan. Material limbah konstruksi ini dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi, baik itu proyek pembangunan maupun proyek pembongkaran. Selanjutnya, yang kelima yaitu limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini berasal dari pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik menggunakan reaktor nuklir maupun pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dan rumah sakit. Selanjutnya, jenis limbah yang berdasarkan dari jenis senyawanya. Limbah yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu limbah organik. Nah, limbah organik ini merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup atau alami, dan sifatnya itu membusuk atau terurai. Yang kedua yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik ini merupakan segala jenis limbah yang tak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Yang ketiga yaitu limbah bahan bahaya dan beracun atau B3. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, definisi limbah B3 ini menurut Bapedal tahun 1995, limbah B3 adalah setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3 karena sifatnya toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Oke, selanjutnya yaitu suatu limbah dapat diidentifikasi sebagai limbah B3 berdasarkan uji karakteristik menurut UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Nah, karakteristik limbah B3 ini meliputi
Beberapa, yang pertama yaitu mudah meledak atau eksplosif, yang kedua pengoksidasi atau oxidizing, yang ketiga beracun atau moderately toxic, yang keempat itu berbahaya, harmful, yang kelima itu korosif, yang keenam yaitu yang bersifat mengiritasi atau iritan. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah. Nah, dilihat dari jenis karakteristik limbah, ini dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama ada karakteristik fisik limbah, antara lain ada zat padat. Nah, karakteristik dari limbah yang paling mudah untuk dideteksi adalah zat padat. Total dari zat padat biasa disebut zat solid, yang artinya seluruh zat padat yang tetap ada sebagai suatu residu. Kemudian yang kedua ada bau. Hal yang paling khas dari limbah atau sampah adalah bau. Nah, bau adalah efek yang ditimbulkan dari limbah karena merupakan sisa sampah atau limbah akan menimbulkan bau tak sedap. Bau itu dihasilkan oleh gas hasil dari dekomposisi atau penguraian dari zat organik yang terdapat di dalam air limbah. Kemudian yang ketiga ada suhu. Nah, suhu pada air limbah biasanya akan lebih tinggi dibandingkan suhu yang ada di sekitarnya. Suhu yang tinggi tersebut akan menurunkan kadar DO dan dapat dideteksi dengan mudah menggunakan termometer biasa. Kemudian yang keempat ada warna. Nah, warna juga merupakan karakteristik dari limbah yang paling mudah dikenali karena air limbah biasanya memiliki warna tertentu, tetapi tergantung pada kandungan air di limbah tersebut. Biasanya warna dari limbah yang baru dibuang adalah abu-abu atau bisa berubah menjadi kehitaman. Nah, warna yang ditimbulkan itu berasal dari adanya proses dekomposisi dari bahan organik. Kemudian yang kelima ada kekeruhan. Air limbah akan terlihat keruh jika disebabkan oleh zat organik, lumpur, tanah, liat, dan organik lainnya yang mengapung di atasnya, sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengendap. Semakin keruh air di suatu limbah, maka akan semakin besar juga kandungan limbah, walaupun diidentifikasi dengan sekilas saja. Nah, kemudian selanjutnya ada karakteristik kimia limbah, antara lain yang pertama ada bahan organik karakteristik limbah. Yang satu ini dapat dilihat dari bahan kimia yang berupa bahan organik. Air limbah tersebut mengandung bahan organik berupa protein sebesar 65%, karbohidrat sebesar 70%, dan lemak atau minyak sebesar 10%. Nah, lemak di dalam limbah domestik tersebut biasanya berasal dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang kedua ada biological oxygen demand. Nah, BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam lingkungan air untuk mengubah bahan organik yang terdapat di dalam lingkungan air yang terkait. Nah, air buangan yang terdapat pada BOD akan berbahaya jika dibuang secara langsung. Kemudian ada disolved oksigen atau DO. Nah, atau oksigen yang terlarut merupakan suatu kebutuhan dasar yang akan menyokong kehidupan tanaman dan juga hewan di dalam air. Nah, air memiliki kemampuan untuk menyediakan oksigen untuk kelangsungan hidup setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, seperti halnya di dalam laut. Kemudian yang keempat ada chemical oxygen demand atau COD, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik yang dapat dilihat secara kimiawi, yang di dalamnya terdapat air yang sempurna agar bahan tersebut dapat berubah menjadi bentuk lainnya secara alami. Kemudian ada pH. Nah, derajat keasaman adalah ukuran yang menunjukkan kadar asam dan basa di dalam suatu larutan. Nah, pada saat air limbah memiliki pH yang tidak netral, maka hal itu akan menimbulkan limbah yang berbahaya. Apabila pada perubahan keasaman yang terjadi pada air limbah, maka pH akan naik dan dapat mengganggu ekosistem air. Kemudian yang terakhir ada karakteristik biologi. Nah, digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.